Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu Rabbuna wa yardah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Afwan tadi sedikit terlambat ya, karena saya download kitabnya dulu. Ini mau coba saya pakai cara baru, itu dengan menampilkan kitabnya. Mudah-mudahan lebih efektif gitu ya, daripada yang kayak biasanya gitu, pakai papan tulis. Nanti misalkan kalau butuh papan tulis, mungkin tak coba oret-oret gitu ya. Baik. Sekarang seingat saya gitu, itu sampai sini ya. Ini batul fathati anil kasroh, bener nggak? Bener. Bener ya. Baik. Ya, ikhwah wa akhwati sekalian, kita insya Allah akan melanjutkan pelajaran kita di Nahwu, yaitu kitab At-Tuhfatus Tsaniyah, Syarah Muqaddimah Al-Ajurumiyah yang ditulis oleh Syekh Muhyiddin Abdul Hamid rahimahullahu ta'ala. Masih di tanda-tanda i'rab ya. Kita belum belajar i'rabnya, belum belajar kenapanya, kita baru belajar tandanya. Nah, kita masuk ke tanda i'rab yang ketiga, yaitu tanda i'rab khafat atau jer. Nah, dan sekarang kita masuk ke tanda cabangnya, yaitu fathah. Karena tanda asli dari jer ini kan kasroh ya. Nah, sekarang kita masuk ke tanda cabang atau pengganti. Setelah di sini bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu taala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fi daraini amin. Berkata penulis rahimahullahu taala, kata beliau, niyabatul fathati anil kasroti. Fathah sebagai tanda pengganti dari kasroh. Jadi tanda jer berikutnya adalah fathah. Qala, berkata al-Imam Ibnu Ajurrum rahimahullah ta'ala, wa ammal fathatu, adapun fathah, fatakunu alamatan, maka fathah tersebut adalah tanda lil khafdi, bagi i'rab khafat atau jer, cuma pada satu tempat. Ini agak berat materinya, cuma mudah-mudahan bisa dipahami. Cuma ada satu tanda i'rab khafat itu fathah, yaitu fil ismil ladzi la yansarifu, pada isim yang la yansarif atau isim ghairu munsharif. Afwan Ustaz. Isim ghairu munsharif itu apa? Ya. Ya. Ini yang ya itu udah lewat Ustaz. Yang ya ini apa tuh ya. Iya kan? Kemarin udah ya? Soalnya Oh, kemarin ada kelas Ustaz. Kemarin nggak ada. Kemarin nggak ada. Atau kelebihan? Bagaimana? Mas Andu saya mana Mas Andu? Sudah sampai ya ini Pak. Yang mana? Ya-nya udah selesai. Udah selesai ya? Udah selesai semua ya? Udah. Oke, ya udah. Oke. Baik, kita lanjutkan. Ya, jadi tanda i'rab khafat yang berupa fathah, ya, fathah menjadi tanda i'rab khafat itu cuma pada satu tempat, itu pada isim la yansarifu, isim ghairu munsharif. Mudah-mudahan masih ingat ya, isim ghairu munsharif itu adalah isim yang dia nggak bisa ditanwin. Nah, nanti di sini ada penjelasannya kenapa nggak bisa ditanwin. Kita lihat, wakulu dan aku katakan, kata Syekh
pensyarah, lil fathati maudiun wahidun takunu fihi alamatan ala khafdil ismi. Fathah itu punya satu tempat saja yang mana dia menjadi fathah tadi menjadi tanda ala khafdil ismi, atas khofatnya satu isim. Apa tempat tersebut? Wa huwal ismul ladzi la yansarifu, yaitu cuma pada isim yang tidak bisa ditanwin. Isim la yansarif. Al ismul ladzi la yansarifu. Istilah ini jangan sampai lupa ya. Ismul ladzi la yansarifu. Maksudnya biarkan dia berbahasa Arab. Al ismul ladzi la yansarifu. Isim ghairu munsharif atau isim la yansarif. Jangan sampai diterjemahkan isim yang nggak bisa ditanwin, jangan ya. Kita biarkan dia sebagaimana adanya. Yang penting kita tahu makna dari isim alladzi la yansarifu. Ya. Jadi ada istilah dalam bahasa Arab itu jangan diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia ya. Nanti malah repot sendiri nanti. Karena nggak ada istilahnya nanti. Istilahnya jadi baru nanti. Baik, kita lanjutkan. Wa makna kaunihi la yansarifu, dan makna keadaan fi'il itu la yansarif. Makna la yansarif itu apa sih? Annahu la yaqbalus sharfa, bahwasanya isim tersebut tidak menerima sorof. Apa itu sorof? Wa huwa tanwinu, tanwin. Jadi di dalam bahasa Arab isim itu kalau dia nakiroh, kalau dia tidak ada alif lam di depannya, maka dia pada asalnya tanwin. Maka dia ada pada asalnya tanwin. Contohnya misalkan gini. Lihat kata-kata yang saya blok ini. Maudiun wahidun. Itu tanwin semua. Maudiun wahidun. Atau ini. Alamatan. Alamatan. Tanwin kan. Belakangnya tanwin. Alamatan. Pada asalnya itu isim dia akan selalu tanwin. Kalau tidak ada alif lamnya. Kalau ada alif lamnya, kayak contohnya gini, al-ismi. Dia nggak boleh tanwin. Kenapa? Karena ada alif lam di depan. Ada alif lam di depan, maka dia tidak boleh tanwin. Pada asalnya seperti itu. Jadi kalau tidak ada alif lamnya, maka dibacanya ismin gitu. Ismin. Tapi kalau ada alif lamnya, al-ismi. Nggak boleh tanwin. Tapi ada isim-isim tertentu yang dia mau ada alif lam, mau nggak ada alif lam, nggak boleh tanwin. Gitu ya. Jadi ada isim-isim tertentu yang mau ada alif lamnya kayak mau nggak ada, maka dia nggak boleh tanwin. Nah itu yang disebut dengan isim ghairu munsharif atau al ismul ladzi la yansharif. Kira-kira begitu ya. Mudah-mudahan nanti bisa dipahami. Ya. Ustaz, ini apa kitabnya agak beda ya, Ustaz? Kitabnya agak beda, kenapa? Saya kok nyari apa babnya benar tapi kata-katanya enggak sama persis kita. Masa? Tempat saya sama persis kok. Apa cuma saya? Jadi saya salah ini ya, Pak. Persis Ustaz punya saya. Coba yang lain. Persis. Persis. Halaman 29 kan ini. Itu lihat tuh. Setelah dia. Kitab saya kan beda juga. Soalnya Tuhfatul setahu saya karena kitab kontemporer, kitab muasir dia nggak terlalu banyak beda ya. Ya udah lanjut dulu Tat. Ini cuma beberapa tok yang saya lihat kok masih bisa ngikutin Tat. Tapi ini ada nggak niyabatul fathati anil kasrati ini ada bab ini nggak? Ketemu nggak? Ada, babnya ada. Cuman ada. Saya kok ngepasin kata-katanya kayak apa ini di belakangnya al-ismi. Al-ismi itu tadi mana al-ismi? Ini kan alif lam ismi itu ya, itu kan huwa itu kan lain. Di tempat saya nggak ada itu. Yang ini wahua itu. Wahwal ismu yang sering itu nggak ada. Ya itu nggak ada. Tapi depannya sama. Kaula ini sama. Ya.
Oh iya iya iya. Kok bisa gitu Tapi ya? masih bisa ngikutin, Tat. Masih bisa Oke. ngikutin. Iya iya, nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Kita lanjutkan ya. Jadi begitu. Isim kita lanjutkan pada asalnya kalau dia nggak ada alif lamnya maka dia tanwin pada asalnya alamatan maudiun wahidun. Kalau ditambahin alif lam di depan al alamata gitu. Jadi nggak ada tanwinnya. Nah, tapi ada isim-isim tertentu yang dia mau ada alif lam mau tidak ada alif lam maka dia tidak boleh ditanwin. Nah, itulah yang disebut dengan al ismul ladzi la yansharif. Kemudian wal ismu alladzi la yansarifu huwa dan isim la yansarif alladzi la yansarif itu maknanya adalah alladzi asbahal fi'la fi wujudi illataini far'iyataini. Nih. Ini pengertian dari isim ghairu munsharif secara nahwu. Pengertian dari isim ghairu munsharif secara nahwu. Enggak usah terlalu dipikir jeru-jeru karena ini agak berat gitu ya. Apa itu alladzi? Yaitu isim yang asbahal fi'la. Mirip dengan fi'il. Jadi isim, kenapa dia tidak boleh ditanwin? Karena isimnya mirip fi'il. Bentukannya mirip fi'il. Fi wujudi illataini far'iyataini. Karena adanya illataini, dua penyakit, far'iyataini, cabang. Dua penyakit yang sifatnya far'iyah, bukan ilat asal tapi ilat far'i. Ilat asal, ilat far'i itu wis ora usah dipikir jeru-jeru ya. Jadi pokoknya ada dua ilat, dua penyakit gitu ya. Jadi isim tersebut mirip fi'il dan memiliki dua penyakit. Memiliki dua penyakit. Ihdahuma, salah satu penyakitnya, satunya itu tarji'u ilal lafzi. Penyakitnya itu ada pada lafadznya. Pada lafalnya itu. Pada bentuk katanya. Wal ukhra dan penyakit satunya tarji'u ilal makna. Ada pada maknanya. Bukan pada katanya, bukan pada bentuk katanya, tapi pada maknanya. Nanti kita lihat ya. Atau wujida fihi illatun wahidatun takumu maqamal illataini. Atau didapati di dalamnya illatun wahidah, satu penyakit. Atau penyakitnya cuma satu gitu, takumu maqamal illataini. Tapi satu penyakit itu menempati dua tempat penyakit. Penyakitnya satu tapi kayak dua. Ah, kira-kira begitu. Bingung nggak? Kita lihat contohnya aja ya. Jadi itu secara pengertian nahunya begitu. Pengertian nahu ini nggak usah dipikir dalam-dalam ya. Nanti lama-lama juga paham sendiri. Nanti lama-lama juga paham. Jadi intinya isim ghairu munsharif itu pengertiannya adalah isim yang mirip fi'il. Kemudian dia punya dua penyakit. Dia memiliki dua penyakit. Gara-gara itulah dia nggak bisa ditanwin. Satu penyakitnya itu ada pada lafalnya. Pada lafal isim tersebut. Dan penyakit yang lainnya itu ada pada maknanya. Atau penyakitnya cuma satu, tapi menempati dua-duanya. Menempati dua-duanya sekaligus. Gitu. Secara sederhananya seperti itu. Nah, kemudian kita lanjutkan. Wal ilalul lati tujadu fil ismi wa tadullu ala far'iyati wa hiya raji'atun ilal makna isnatan. Wal ilalu dan penyakit-penyakit allati tujadu fil ismi yang ada pada isim tersebut wa tadullu alal far'iyati dan penyakitnya tersebut adalah penyakit far'i, penyakit cabang bukan penyakit asal. Wa hiya raji'atun ilal makna dan kembali kepada makna. Artinya penyakitnya itu ada pada maknanya. Tadi kan ada dua ya. Yang pertama pada lafat, pada lafal. Yang kedua pada makna. Nah, sekarang yang penyakitnya pada makna. Bahasa sederhananya gitu. Yang penyakitnya pada makna isnatani. Itu cuma ada dua. Laisa ghairu. Nggak ada yang lain. Jadi, penyakit pada isim yang penyakitnya itu ada pada maknanya, itu cuma dua, nggak ada yang lain.
Al-ula yang pertama, penyakitnya itu namanya al-alamiyatu. Penyakit alamiah. Penyakit alamiah itu apa? Maksudnya isimnya ini akan selalu menunjukkan makna alam. Nama sesuatu, baik nama orang, nama tempat, dan lain-lain. Ini kan apa namanya penyakitnya pada makna ya. Yang pertama penyakitnya itu namanya alamiah. Nama. Baik nama orang atau nama tempat. Wasaniyatu, penyakit yang kedua itu al-wasfiyatu. Wasfiyah, sifat. Artinya kata sifat. Kata sifat. Lapar, gemuk, kemudian kaya, miskin itu kan kata-kata sifat ya. Ya nanti maknanya seperti itu, sifat. Maknanya sifat. Yang pertama maknanya itu adalah kata itu bermakna nama, nah baik nama orang maupun nama tempat. Yang kedua kata itu bermakna sifat. Sampai sini bisa dipahami nggak? Penyakit yang pertama yang ada pada makna, yaitu bentuknya itu yang pertama bentuknya nama, yang kedua bentuknya sifat, bermakna nama dan bermakna sifat. Halo, halo. Iya, Tat. Lanjut dulu, Tat. Lanjut dulu aja ya. Baik. Kemudian wala Buddha dan wajib min wujudi wahidin min hatainil illatain, dan wajib min wujudi dari adanya wahidatin satu saja min hatainil illataini dari dua penyakit tadi gitu. Jadi wajib harus untuk ada salah satu dari dua ilah tersebut fil ismil mamnu'i minas sorfi, pada isim yang mamnu minas sorf. Nah, jadi al ismul ladzi la yansorifu, al ismu ghairu munsorif, al ismul mamnu minas sorfi itu merujuk pada istilah yang sama. Merujuk pada istilah yang sama ya. Isim ghairu munsorif, al ismu al mamnu minas sorfi, al ismul ladzi la yansorifu itu istilah yang merujuk pada makna yang sama. Jadi maksudnya begini. Dua ilat ini, dua penyakit ini, alamiah dan wasfiyah, ini harus ada pada isim yang tidak bisa ditanwin. Artinya isim yang tidak bisa ditanwin itu pasti salah satunya penyakitnya dua ini. Kalau nggak alamiah ya wasfiyah. Nanti tinggal pasangannya yang beda. Misalkan nama dan non-Arab. Dia nama orang tapi non-Arab, maka itu nggak boleh ditanwin. Contohnya apa? Ibrahimu. Nama Ibrahim. Jadi Ibrahim itu sebenarnya nama non-Arab. Makanya coba lihat apa namanya di Al-Quran. Ibrahim itu nggak pernah tanwin. Kalau Muhammad, tanwin, Muhammadun. Tapi kalau Ibrahim itu nggak akan pernah tanwin. Ibrahimu pasti. Itu nama plus non-Arab. Nah, nanti tinggal pasangannya apa. Gitu. Atau dia wasfiyah, sifat. Ya. Jadi begitu. Jadi untuk memenuhi kriteria gitu, ini tak bahasakan ulang. Untuk memenuhi kriteria bahwasanya suatu isim itu mamnu minas sorfi, dia tidak boleh ditanwin, itu dia harus punya penyakit dua gitu kan. Yang satu penyakitnya itu balik pada makna, yang satu penyakitnya balik pada lafalnya. Nah, dua penyakit ini, alamiah dan wasfiyah, ini pasti ada. Salah satunya pasti ada. Tinggal pasangannya aja yang beda. Misalkan alamiah plus apa, nanti wasfiyah plus apa. Alamiah plus apa, wasfiyah plus apa. Jadi dua ini pasti ada. Gitu. Kalau misalkan nanti ditanya, Ibrahimu gitu kan. Apa tanda jernya Ibrahimu? Nanti tanda jernya dia fathah. Contohnya misalkan an Abi Hurairata gitu kan. Abu Hurairah kan, Hurairata gitu kan. Hurairata itu kan dia kan fathah tuh belakangnya.
an Abi Hurairah. Nah, nanti akan ada pertanyaan, Hurairah i'rabnya apa? I'rabnya jer. Tanda jernya apa? Tanda jernya fathah Hurairah. Nah, kenapa fathah? Karena mamnu minas sorfi, karena dia isim ghairu munsharif. Nah, nanti akan ada pertanyaan, apa ilatnya? Apa yang menyebabkan Hurairah ini nggak bisa ditanwin? Nah, nanti jawabannya alamiah. Karena dia alamiah ma'at ta'nis. Dia nama perempuan. Ya kan belakangnya tak marbuto ya, Hurairah. Tapi menunjukkan laki-laki. Nah, itu makanya dia nggak bisa ditanwin. Taib, ala kuli halin itu nggak usah dipikir ceru-ceru ya. Jadi intinya pada sederhananya gitu ya. Jadi isim mamnu minas sarf, suatu isim itu bisa tidak menerima tanwin, terhalang dari tanwin, itu harus ada salah satu dari dua penyakit ini, baik alamiah maupun wasfiyah. Ya. Bisa babi wujudi illataini fihi, dengan sebab adanya dua ilat pada satu kata tersebut. Jadi begitu ya. Ini yang pertama. Yang pertama, yang ilatnya, penyakitnya itu ada pada maknanya cuma dua, yaitu alamiah dan wasfiyah. Jadi kalau nggak nama orang, nama tempat, ya sifat. Jadi gampang nih. Untuk mendeteksi suatu kata itu apakah dia mamnu minas sorfi atau tidak, ghairu munsharif atau tidak, bisa ditanwin atau tidak gitu ya. Kita lihat kalau ketemu nama sama sifat itu hati-hati. Gitu. Kalau ketemu nama, baik nama orang ataupun nama tempat maupun sifat itu hati-hati. Bisa jadi dia ghairu munsharif. Gitu. Tinggal nanti pasangannya apa, gitu ya. Baik, kita lanjutkan. Kemudian wal ilalul lati tujadu fil ismi wa tadullu alal far'iyati wa takunu raji'atan ilal lafzi. Nah, sekarang penyakit wal ilalu dan penyakit-penyakit alati yang tujadu fil ismi, ada pada isim ghairu munsharif tadi, wa tadullu alal far'iyati, dan menunjukkan atas ilat far'i, wa takunu raji'atan ilal lafzi, kemudian penyakitnya itu kembali kepada lafaz, ada pada lafaznya, situ ilalin, itu ada 6. Jadi kalau yang tadi ilat pada makna cuma ada 2, sekarang ilat pada lafalnya itu ada 6. Kalau tadi kan makna, sekarang bentuk katanya, bentuk lafalnya itu sendiri. Nah, bisa dibedakan ya antara makna dan lafal. Wahia, yaitu apa saja 6 penyakit itu? Yang pertama, at-ta'nisu bi ghairi alifin. Dia lafalnya mu'annas, bentuknya perempuan, bi ghairi alifin, tanpa alif di belakangnya. Nanti kan ada namanya alif ta'nis mamdudah, ada sama alif ta'nis maksurah kan gitu kan. Nah itu nantilah. Ya pokoknya yang pertama, ilat yang pertama adalah bentuknya mu'annas, bentuknya perempuan. Makanya kayak tadi nama kemudian perempuan, maka biasanya tidak bisa ditanwin. Contohnya apa? Aisyatu, nama Aisyah, Aisyatu. Aisyah itu kan nama perempuan. Nah, nama perempuan ini pasti nggak akan ditanwin. Aisyatu, Fatimatu. Nah, kemudian nama secara lafalnya namanya perempuan tapi itu nama laki-laki. Contohnya apa? Hamzah. Hamzah. Hamzah kan belakangnya tak marbutoh. Tapi dia nama laki-laki. Nah, itu juga nggak bisa ditanwin. Yang pertama dia taknis, bentuknya perempuan. Kemudian yang kedua wal ujmatu, ujmah. Dia nama atau bentuknya non Arab. Ujmah itu ajam. Ajam itu non Arab. Nama-nama non Arab itu semuanya nggak bisa ditanwin. Misalkan Sandu itu nggak ditanwin. Sandon itu enggak ya. Kemudian wat tarkibu, tarkib. Tarkib itu 2 nama dijadikan 1.
Ada dua nama kemudian dijadikan satu, tarkib. Nah, itu juga nggak bisa ditanwin. Kemudian waziyadatu al-alifi wan nuni. Ketambahan alif dan nun di belakang. Nanti kita lihat ya. Nanti ada contohnya. Tenang aja. Kemudian yang berikutnya wawaznul fi'li. Wazan fi'il. Wazan fi'il. Dia bentuknya isim tapi kayak fi'il. Nah, gitu. Kemudian yang terakhir wal adlu, udul atau adil. Adil ini berubah dari bentuk asli. Nanti kita lihat. Nah, 6 ilat ini bentuknya mu'annas, bentuknya non Arab, kemudian susunan dari dua nama dijadikan satu, kemudian tambahan alif nun, bentuknya kayak fi'il dan bentuknya berubah. Nah, ini kan semuanya penyakit pada lafal, penyakit pada lafal, pada bentuk katanya. Kalau tadi kan pada maknanya. Kemudian wala budda min wujudi wahidatin min hadhil ilali ma'al alamiyati fihi. Dan harus ada salah satu dari 6 penyakit ini bersama penyakit alamiah. Jadi alamiah plus 6 ini. Alamiah plus taknis, alamiah plus ujmah, alamiah plus tarkib, alamiah plus ziyadah alif dan nun, alamiah plus wazan fi'il, alamiah plus adl. Jadi kalau dua penyakit ini jogres jadi satu, alamiah dan taknis, alamiah dan ujmah, maka dia nggak bisa ditanwin. Wa amma ma'al wasfiyati. Itu kalau alamiah. Kalau alamiah dia bisa dipasangkan kepada semua gitu. Kepada 6-6-nya. Alamiah ketemu 6-6-nya ini, maka dia nggak bisa ditanwin. Nah, sedangkan wasfiyah, wa ammal wasfiyati, dan ada pun wasfiyah, kalau tadi wasfiyah ini, ya, ini wasfiyah, fala yujadu minha illa wahidatun min salasin. Maka pasangannya itu cuma salah satu dari 3 ini saja. Kalau alamiah dia pasangannya 6-6-nya, kalau wasfiyah dari 6 tadi cuma 3. Apa aja? Wahia, yaitu ziyadatul alif wan nun, kemudian awaznul fi'li, kemudian awil adlu. Jadi kalau wasfiyah itu wasfiyah ma'a ziyadati alif wan nun, wasfiyah ma'a wazan fi'il, dan wasfiyah ma'a al-adl. Udah itu aja. Baik. Begitu. Nah, sekarang kita lihat contohnya. Kita lihat contohnya. Tadi kan, misalul alamiyati ma'at ta'nisi bi ghairi alifin. Sekarang isim, kita lihat contoh isim ghairu munsharif. Isim alladzi la yansarifu. Isim yang nggak bisa ditanwin. Itu contohnya kayak apa? Kemudian kita identifikasi penyakitnya itu apa. Sekarang yang pertama, penyakitnya itu dia alamiah. Dia maknanya nama. Dan bentuknya mu'anas, perempuan. Tanpa ada alif di belakangnya. Contohnya apa sih ini? Fatimah. Nama perempuan ya. Nama perempuan, Fatimah. Maka dia nggak bisa ditanwin. Fatimatu. Nggak bisa Fatimatun. Juga kalau Fatimah, kalau dia jer, maka dia nggak bisa kasroh. An Fatimata, Fatimata, bukan Fatimati tapi Fatimata. Zainabu, Jenab, Zainabu, ini juga nggak bisa ditanwin. Kenapa? Nama perempuan yang nggak ada alifnya di belakang. Zainabu nggak boleh, Zainabun itu nggak boleh. Kemudian Hamzatu, Hamzah ini nama ya, laki-laki kan, nama Hamzah kan nama laki-laki kan. Tapi bentuknya perempuan. Kenapa? Karena ada tak marbuto di belakangnya. Makanya kan yang taknis itu kan bentuknya ya, bukan maknanya, tapi bentuknya. Bentuknya perempuan. Tapi nama laki-laki, maka juga nggak bisa ditanwin. Hamzah tuh. Jadi kalau ada nama laki-laki, kok belakangnya tak marbuto, maka nggak bisa ditanwin. Contohnya siapa? Abu Hurairah. Abu Hurairah. Dia nggak boleh Hurairotin gitu nggak boleh.
Itu yang pertama. Jadi penyakitnya dua ya. Pertama alamiah, dia maknanya nama, kemudian bentuknya perempuan. Kemudian wa misalul alamiyati ma'al ujmati. Sekarang sama bentuknya maknanya nama. Dia secara makna nama, tapi bentuknya ujmah, non Arab. Jadi nama non Arab gitu. Contohnya apa? Idrisu, Nabi Idris. Idris itu bukan nama Arab, bukan nama non Arab. Wa Yaqubu, Yaqub, nama non Arab. Ibrahimu, Ibrahim, nama non Arab. Jadi akan salah gitu kalau misalkan dibilang oh semua nabi kan Arab. Enggak. Nabi Ibrahim bukan Arab. Nabi Ibrahim bukan Arab ya. Gitu. Jadi nama non Arab bentuknya maknanya nama terus bentuknya nama non Arab maka tidak boleh ditanwin. Yang kedua. Kemudian wa misalul alamiyati ma'at tarkibi. Sekarang dia nama tempat ini sekarang. Nama tempat tapi bentuknya tarkib. Susunan dari dua kata yang berbeda kemudian dijadikan satu jadi nama baru. Contohnya apa? Ma'di Karibu. Ma'di Karibu. Ini nama tempat ya. Ma'di Karib ini nama tempat. Ini kayaknya nama tempat semula. Ma'di Karibu. Kenapa? Ini susunan dari dua kata. Ma'dun sama Yakribu. Ma'dun sama Yakribu. Dijadikan satu jadi Ma'di Karibu. Jadi nama baru. Nama tempat. Ma'di Karibu. Maka dua nama dijadikan satu itu nggak boleh tanwin. Ini juga sama. Ba'la bakku. Sama dari dua kata. Ba'lun sama bak. Kemudian Qadikhoni. Kemudian Bazur. Bazur Jamihru. Nah, ini juga nama tempat. Roma Hurmuz. Roma Hurmuzi. Sudah masuk penjara orangnya ya. Roma Hurmuz. Ya. Ini nama tempat ya. Nama tempat. Jadi nama apa namanya? Maknanya nama tempat, tapi bentuknya susunan dari dua kata kemudian dijadikan satu. Itu juga nggak bisa ditanwin. Nah, itu yang ketiga. Kemudian yang keempat, wa misalul alamiyati ma'aziyadatil alifi wan nuni. Maknanya nama, dia nama orang. Kemudian tapi belakangnya ada alif dan nun. Nama orang belakangnya alif dan nun itu pasti nggak bisa ditanwin. Kenapa? Marwanu, Marwan. Usmanu, Usman. Kan belakangnya alif nun nih. Nih belakangnya alif nun. Usmanu, belakangnya alif nun. Ghotofanu, nama suku. Ya, nama suku. Belakangnya alif nun. Affanu, nama orang. Sahbanu, Sufyanu, Imranu, Qahtanu, Adnanu. Nah, semuanya kan belakangnya alif nun. Nama, karena ini nama suku. Qahton sama Adnan ini nama suku. Nama yang belakangnya kok ada alif dan nun, maka dia nggak bisa ditanwin. Nah, gampang kan? Kalau masuk contoh kayaknya lebih gampang ya. Tadi begitu masuk pengertian kok ngawang-ngawang gitu ya. Nah. Kemudian yang berikutnya wa misalul alamiyati ma'a waznil fi'li. Dia nama orang, tapi bentuknya kayak fi'il. Bentuknya kayak fi'il. Contohnya nama Ahmad, Ahmadu. Ini kan kayak fi'il mudhari ya. Kayak fi'il mudhari. Atau fi'il madhi af'ala gitu ya. Nah, af'ala. Kemudian yaskur juga nama orang. Yaskur. Ini kayak fi'il mudhari kan? Tapi isim gitu. Bentuknya kayak fi'il. Yaskur. Maka ya nggak boleh yaskurun gitu. Kemudian Yazid. Nah, Yazid. Yazid ini juga nama orang ya, Yazid. Bentuknya kayak fi'il mudhari kan? Yazidu. Nah, karena bentuknya kayak fi'il maka dia nggak boleh ditanwin. Kemudian taglibu sama tadmuru. Nah, ini nama-nama orang ini nggak boleh bentuknya kayak fi'il, kemudian nggak boleh dinya, yaitu nama tapi bentuknya kayak fi'il. Itu nggak boleh ditanwin. Ini yang agak sulit nih.
Yang berikutnya yang nama itu wa misalul alamiyati ma'al adli. Dia maknanya nama tapi adl. Adl itu berubah dari bentuk aslinya. Contohnya apa? Umaru. Umar. Umar ini aslinya dari kata amirun. Gitu. Amir. Sing fa'il kan amirun. Nah, tapi diubah jadi Umaru. Itu juga sama. Zufaru. Kuthamu, ini nama-nama orang semua. Hubalu, Hubal nama berhala ya. Zuhalu, Zuhal. Jumahu, Kuzahu, Mudoru, Mudor. Ini semua nama orang. Tapi saya punya sesuatu yang lebih gampang diingat daripada adil. Adil ini bentuknya selalu seperti ini. Cuma 3 huruf. Jadi lebih gampangnya begini. Nama orang yang cuma 3 huruf. Maka pasti dia ghairu munsharif. Gampangnya begitu. Nama orang yang cuma 3 huruf pasti ghairu munsharif. Umaru, ini 3 huruf semua kan? Sufaru, Kuthamu, Hubalu, Zuhalu, Jumahu, Kuzahu, Mudoru. Nah, ini semua 3 huruf, maka dia ghairu munsharif. Nah, itu yang alamiah. Yang nama. Sekarang yang wasfiyah. Sekarang yang sifat. Yang sifat cuma 3. Pasangannya cuma 3. Yang pertama, wa misalul wasfiyati ma'aziyadatil alifi wan nuni. Ya. Wasfiyah dia maknanya sifat, ya, bermakna sifat, tapi ada tambahan alif dan nun di belakangnya. Contohnya apa? Royyanu. Royyanu. Royyan ini artinya seger. Seger, tawar, enak. Gitu. Royyanu. Sifat ya. Segar itu kan sifat. Tapi belakangnya ada alif nun. Royyanu. Maknanya sifat. Bentuknya ada alif nunnya di belakang. Maka nggak boleh ditanwin. Kemudian syaba'anu. Syaba'an. Syaba'an ini penuh. Penuh sifat ya. Penuh sifat. Belakangnya ada alif dan nun. Maka nggak boleh ditanwin. Kemudian yakdhonu. Yakdhonu. Yakdhon itu bangun. Terjaga dari tidur. Bangun. Nah, sifat. Belakangnya alif nun. Maka nggak boleh ditanwin. Itu yang pertama. Plus alif dan nun. Kemudian wa mithalul wasfiyati ma'a waznil fi'li. Nah, sekarang maknanya sifat bentuknya kayak fi'il. Sifat tapi bentuknya kayak fi'il. Contohnya apa? Akromu, afdolu, ajmalu. Akromu mulia. Af'alu kayak fi'il kan? Af'ala kayak fi'il kan? Afdolu, afdol, ajmalu, indah. Maka dia nggak boleh ditanwin. Kemudian yang terakhir, wa misalul wasfiyati ma'al adli. Dia sifat tapi adil. Berubah dari bentuk aslinya. Matna, sulatu, ruba'u, ukhoru sama. Fu'alu. Dia bentuknya selalu fu'al, fu'al, fu'al. Kecuali matna. Matna kan saniyah kan gitu kan. Sulas, salisah, ruba', rabi'ah. Ukhor akhirun gitu kan, aslinya kan gitu kan. Salithun, rabi'un, akhirun, saniyah gitu kan. Masna, sulas, ruba, berubah bentuk. Berubah bentuk. Maka dia tidak boleh ditanwin. Masna artinya 2-2. Kalau masna itu 2-2. Sulas 3-3. Maksudnya berpasangan. Ruba 4-4. Ukhor yang lain. Ukhor yang lain. Taib. Itu tentang ghairu munsharif. Kalau yang illatani allatani takumu kul wahidin minhuma maqamal illata ini kita bahas besok aja. Jadi satu penyakit yang menempati 2 tempat secara sekaligus. Itu agak lebih berpikir lagi.
Kita cukupkan dulu. Ada pertanyaan nggak sampai sini? Ustaz Afwan, Ustaz. saya Ya. Mas Tanda dulu. mau ralat tadi ternyata memang yang tanda ya-nya belum satu. Oh gitu. Ya, tadi saya lihatnya di tanda ya, makanya nggak sama. Terus dari saya ini satu lembar. Ini. Oh iya. Itu aja Tat. Kalau kayaknya sama. Afwan. Iya. Awal-awal Ustaz. Kayaknya awal banget Tat. Oh gitu ya. Oh ya sudah nggak apa-apa. Iya. Nggak apa-apa. Kita loncat berarti ya. Jadi tanda ya-nya kita bahas besok ya. Nah, untuk materi ini bisa dipahami nggak? Paham Tat, insya Allah Tat. Berarti yang tadi itu Insyaallah. yang tadi itu satu penyakit ya, Tat? Tadi itu satu penyakit aja. Gimana? Ini dua penyakit kan? Yang tadi itu cuma Ini dua penyakit. Kalau yang yang tadi dua penyakit. Nah, ini kan dua penyakit semua. Kita yang satu penyakitnya belum. Satu penyakit menempati dua penyakit belum. Ini kan semuanya dua ya, alamiah dan bentuknya panas. Ini kan secara makna ya. Yang satunya makna, yang satunya bentuk lafal. Nah, alamiah kan makna, pada maknanya kan nama, kemudian taknis itu pada bentuk. Alamiah nama, kemudian bentuknya non Arab. Alamiah nama, bentuknya tarkib dan seterusnya. Itu kan dua semua itu. Baik. Alamiah tadi apa, Nat? Makna. Alamiah itu ya makna ya. Nama kan, nama itu kan pada maknanya ya, bukan pada bentuk ya. Oh iya. Gitu. Baik. Ada lagi? Udah, cukup. Cukup ya? Cukup. Insya Allah kita cukupkan. Mudah-mudahan yang sedikit ini ada manfaatnya. Kita akhiri, kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Jadi kita lompat ya, nggak ada masalah ya. Jadi tanda ya-nya kita lewat, kita langsung ke yang ghairu munsharif. Berarti insya Allah pekan depan kita ulangi yang ya. Yang ini nggak apa-apa, yang ini nggak apa-apa. Kita pahami. Baik, kita tutup dengan baca doa kafaratul majelis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Wa iyyakum.